Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Sudah Pak. join di Zoom semuanya, nggih? Ada yang belum join? Pun kabeh, Pak. Semua Pak Guru. Sudah semua, nggih? Sudah masuk semua, nggih? Coba sekarang ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, coba sekarang dipimpin doanya teman-temannya, coba. Pak, suaranya Bapak kurang anu, Pak. Coba Andi dipimpin doa, coba. Nah, Andi pimpin doa. Andi. teman-teman, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Selamat pagi, Pak. ya, selamat pagi. Ya, coba. Sekarang biar lebih semangat, coba kita menyanyikan lagu dulu ya. Kita menyanyikan Bendera Merah Putih. Pak. Ya, sudah ya bagi semua menyanyinya. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda, ya. Kita sudah mempelajari macam-macam perubahan wujud benda. Ada apa saja perubahan wujud itu? Mencair Pak. Ya, mencair. Mengembung. Membeku. Menguap Pak. Ya, menguap. Menyublim. Ya, Membeku. ya, bagus ya, masih pada ingat. Iya dong. Pak. Hari ini kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan, dan juga lama waktu kegiatan, ya. Nah, siapa yang sudah tahu proses terjadinya hujan? Yang sudah tahu di sini bagaimana hujan bisa turun? Ya, Pak. Ya, Andi. Dari air laut, Pak. Air laut menguap terus menjadi awan. Terus jatuh, Pak, jadi hujan. Iya, bagus. Ada yang lain coba? Saya Pak, Iya, Gabriel. awannya mendung, setelah mendung itu Ya. turun hujan. Terus ya, Oh ya, bagus ya. Nah, kira-kira kalau waktu hujan, apa yang kalian amati? Kalian pernah mengamati hujan turun? Ada air Pak. Air turun. air Gelap Pak, gelap. Iya. Ada petir Pak. Petir Pak. Ada Keroncong, Pak. Iya. dingin. Ya, bagus ya. Nah, coba sekarang Pak Guru punya video ya, punya video tentang proses terjadinya hujan, ya. Coba Pak Guru Mana, Pak? dulu. Ya, sebentar, ya. Sabar, Tony. Sudah terlihat? Ampun, Hampir, Pak. Pak. Ya, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat ya. Wow. Suaranya, Pak. Bu. Iya, caranya Pak Guru jelasin saja ya. Iya. Itu ya, air hujan, hujan itu terjadi karena air laut yang menguap. Oh, Menguap itu bisa disebut Ngantuk ya, dengan evaporasi. Bukan ya, bukan menguap yang ngantuk ya. oh, Nah, jadi uap air itu
Nah, di situ itu ada uap yang dari tumbuhan namanya transpirasi. Oh, Nah, terus kemudian uap air itu akan terkumpul menjadi awan. Ya, disitulah terjadi proses kondensasi. Dan jadi awan itu berkumpul ya. Awan itu titik-titik air tadi berkumpul banyak ya, menjadi banyak. Terus kemudian biasanya awannya menjadi hitam. Ya, awan mendung. Kemudian setelah awan itu tidak kuat menahan air, nah, akhirnya air itu akan jatuh lagi ke bumi menjadi hujan. Nah, proses itu dinamakan presipitasi. Nah, presipitasi ya. Coba sebentar. Presipitasi apa? Presipitasi. Oh ya. Ya. Presipitasi. Ya, jadi kita ulang lagi ya dari awal dulu ya. Nah, tadi air laut itu menguap ya, menguap menjadi awan. Kalau yang dari air laut tadi namanya apa? Awan evaporasi. Evaporasi. Terus kalau penguapan yang dari tumbuhan tadi namanya apa? Iya, bagus. Terus kemudian tadi pada waktu proses uap air menjadi awan itu namanya apa? Kondensasi. Ya, kondensasi. Kemudian awan tadi berkumpul menjadi banyak ya, menjadi banyak. ya. Terus akhirnya karena uap airnya sudah banyak ya di atas ya, itu jadi dia akan jatuh lagi menjadi hujan yang biasa disebut dengan proses apa? Presipitasi. Susah-susah ya Pak Guru ya. Ribet, Pak. Dihafalke itu Ya, nanti dia pakai nanti kan bisa. bisa. Ya, teh kudu keselio. Nah, kemudian Iya wes apa proses wes. selanjutnya itu air hujan masuk ke dalam tanah ya, atau biasanya disebut dengan infiltrasi. Infiltrasi. Jadi air tanah itu terserap masuk ke dalam Kayak bumbu. bumi ya. Nah, itu sebagian ada yang terserap ke tanah, ada yang jatuhnya di sungai ya. Nah, itu nanti akhirnya akan kembali lagi ke laut ya. Jadi sebagian ada yang masuk ke dalam tanah, sebagian lagi ada yang kembali lagi ke laut. Nah, nanti sampai di laut prosesnya terjadi lagi seperti itu berulang-ulang. Nah, itu nggih. Kok nggak bosan ya Pak? Hah? Kok nggak bosan ya berulang-ulang terus? Wah, kalau bosan nanti nggak ada hujan lagi. Kamu mau nggak ada hujan? Bukan Andi Andi nakal. Nah, Pak Guru tutup dulu ya videonya ya. Iya Pak. Ya Pak. Nah, tadi kalian sudah melihat bagaimana proses terjadinya hujan. Itu ya. Nah, coba tadi pada waktu proses terjadinya hujan ada perubahan wujud apa saja? Airnya jadi uap Pak. Mengembung. Ya, airnya jadi uap. Evaporasi. Ya, terus Transpirasi. Terus. ya, jadi ada berapa perubahan wujud dalam proses terjadinya hujan? Mengembung. Mencari. Banyak. 3. Berapa kira-kira? Dua Kalau Andi ada berapa coba?
Ada berapa? Ada 2 Pak. Ya, 2. apa dan apa coba? Menguap. Ya, coba yang lain. Reni mungkin Iya Pak. Kenapa Pak? kira-kira Oke, apa? lah ini Perubahan rangga wujud yang cek, terjadi yo. lah, rangga cek gitu. Perubahan Pak mules Pak. Alasan Mas. Besio sana ke belakang dulu. Aku malah naik ngentut ngambun-ngambun di kancan. Ini Pak. Mules kok Pak. Coba Mbak Teni coba. Mencair, Pak. Ada berapa? Cuma mencair? Menguap. Terus pas airnya jatuh itu mencair bukan ya, Pak? Bingung Pak Guru. Ya, jadi ada 2 ya secara garis besar ya. Jadi menguap, kemudian jadi apa? Uap air berubah menjadi Titik-titik embun. air lagi ya. Ya, jadi ada 2 perubahan. Jadi Ya. pada proses terjadinya hujan. Jadi tidak ada yang menjadi benda padat ya di atas ya. Jadi hanya uap air, air itu kembali lagi menjadi air lagi. Coba sekarang Pak Guru punya ini. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Pun Pak. Hujan. Apa itu hujan? Nah, hujan adalah peristiwa presipitasi berwujud cairan atau jatuhnya cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku. Nah ini ya. Nah ini mungkin di negara kita tidak ada ya yang Beku itu ya. hujan salju itu ya, Pak ya? Ya salju atau mungkin di sini pernah ya beberapa kali es, Pak terjadi Guru. hujan es. Nggih. Ada yang di daerahnya pernah hujan es? Tempat saya pernah Pak Guru dulu sekali. letok di gendeng. Ya itu. Nah itu mungkin ada nggih. Berarti ada perubahan wujud padatnya nggih, tapi mungkin tidak selalu. Jadi hanya waktu-waktu tertentu dan tidak di semua wilayah. Nah, kenapa tuh hujan bisa terjadi? Nah, hujan itu dapat terjadi karena adanya siklus hidrologi ya atau siklus air yang menguap ke udara dari permukaan tanah dan laut menjadi awan sesudah melalui beberapa proses kemudian jatuh sebagai hujan. Nah, ini ya. Ini prosesnya seperti itu. Nah, tahukah kalian tentang gambar ini? Ini gambar apa tadi? Siklus hujan tadi ya? Ya, gambar proses terjadinya hujan tadi ya. Yang nomor 1. Tadi ada yang ingat namanya apa? Pulau Pak. Ya. Evaporasi. Iya, evaporasi. Betul ya. Evaporasi atau apa? Penguapan. Penguapan, Pak. Terus yang nomor 2 di sini ada proses apa? Oh, tadi ya. Kondensasi. Apa tadi? Kondensasi. Ya, kondensasi. Ya, atau pengembunan. Nah, kemudian berlanjut ke proses yang nomor 3. Tadi apa namanya? Presipitasi. Iya,
Ya. Presipitasi. Nah, di sini proses hujan turun. Kemudian tadi yang keempat apa tadi? Apa tadi, Pak? Yang ada Infiltrasi, Pak. Oke. Atau nah ini air terserap oleh tanah dan sebagian lagi masuk ke sungai. Nah, tuh proses terjadinya hujan ya. Nah, coba setelah kalian tadi mempelajari proses terjadinya hujan, nanti Pak Guru akan mengirimkan tugas nih Ini, Pak. ke Lewat pos, Pak. kalian. Tugasnya nanti kira-kira seperti ini. Nah, itu ya sudah kelihatan ya. Itu nanti Hampir, Pak. ya ada kelihatan. Derang, Pak. Belum. Nampak. Nanti Sudah ada, Pak. nanti kalian isi kotak-kotak itu ya, nomornya berapa, terus nama prosesnya apa, terus diberi penjelasan ya. Api ya, warna-warni ya. Nomor 1. Nomor 1 itu nanti prosesnya apa toh ditulis, Iya. terus kemudian diberi penjelasan. Itu urut, Pak. Paham ya? Urut. Ya, urut. Atas. Paham, Pak Guru. Ini, Pak. Oke, sudah nggih. Tidak digambarkan, Pak Guru. Tidak, ditulis saja nggih. Jadi ditulis. Nggih. Nah, Pak Guru punya cerita. Apa, Pak? Nggih. Benar. Pada suatu pagi saat akan berangkat sekolah, Ani kehujanan. Nah, pada saat hujan turun, waktu menunjukkan pukul 6.30 menit. Nah, akhirnya dia berteduh di depan warung ya, sambil menunggu hujan reda. Nah, pada pukul 6:45 menit akhirnya hujan reda. Nah, dan dia pun bisa melanjutkan perjalanannya menuju ke sekolah. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak tadi berapa lama ya? Siapa tadi yang berteduh tadi? Ani, Siapa tadi? Ani ya. Berapa lama tadi Ani berteduh kira-kira? 15 menit, Pak. Iya, Ani 15 menit. Siapa tadi yang menjawab? Jam Dewi, Pak. Dewi, Pak. Oh ya, Dewi. Bagus ya. 15 menit. Mungkin ada jawaban yang lain? Jam 6.45 itu jam berapa toh, Pak Guru? Apa jam 7? Bukan ya, jam 6.45 itu jam 6:45 menit. Ya, sudah bisa membaca jam semua? Pak, tapi sok bingung. Apa? Pak, kalau sampai Ya. menit itu Iya. Bisa, Pak. Ya, jadi tadi jawabannya Dewi benar ya. Ya, jadi si Ani tadi itu selama 15 menit. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang waktu. Ya, tentang waktu. Pak Guru punya sedikit materi dulu coba. Iya. Ya. Aku buka dulu. Sudah kelihatan? belum. Oh ya, memang belum Pak Guru share. Sebentar ya. Video
video lagi ya Pak? Video lagi. Ya. Itu ya Pak. Pak Guru lucu deh. Kena perang ya? Dulu nakal. Sudah terlihat nggih? Udah, Pak. Pun Pak. Mari belajar membaca jam. Nah, Coba. ini. Pun Pak. Coba dibaca, siapa yang mau membaca coba? Saya Pak. Ya, Mas Andi. Mari belajar membaca jam. Ada jam analog, terdapat 3 buah jarum yang digunakan sebagai untuk waktu, yaitu jarum pendek, jarum panjang, dan jarum halus. Ya, cukup. Jarum Coba, pendek. cukup. Oh, Ada yang mau meneruskan coba? Saya, Pak. Ya. Jarum pendek pada jam sebagai penunjuk jam. Jarum panjang digunakan sebagai penunjuk menit. Dan jarum halus sebagai penunjuk detik. Ya, Lanjut, jadi Pak. ya, lanjut. Namun, untuk membaca jam biasanya cukup menyebutkan bilangan jam dan menit saja, tanpa harus menyebutkan bilangan detik. Sudah, Pak. Ya. Jadi itu ya, pada jam analog. Oh, jam analog itu apa toh? Jam analog itu jam yang menggunakan jarum ya. Jadi jam itu kan ada dua. Ada jam analog, ada Sama jam jam digital. digital ya. Jam digital itu yang sudah menunjukkan angka-angka itu ya, itu namanya jam digital. oh, Pada jam analog itu terdapat 3 buah jarum. Nah, biasanya ada 3 buah jarum loh. Ada jarum pendek yang paling gemuk ya biasanya ya. Terus ada jarum panjang. Juga ada jarum yang kecil yang paling lurus. Nah, itu biasanya jarum yang pendek itu menunjukkan apa? Menit. detik. Jarum pendek menunjukkan apa? Jam. Iya, menunjukkan jam. Jam. Jarum pendek itu menunjukkan jam. Yang gemuk Sementara Pak. iya yang gemuk itu menunjukkan jam. Sementara yang jarum panjang itu menunjukkan Menit. menit. Nah, yang jarum pendek, yang jarum kurus ya, itu menunjukkan detik. Detik. Nah, itu ya. Nah, di jam itu biasanya ada angka dari berapa sampai berapa? 1 sampai 12 Pak. 12 Pak. 1 sampai 12. Nah, itu berbeda-beda ya untuk setiap jarumnya ya. Jadi kalau jarum yang pendek, nah itu setiap dia bergerak 1 angka, berarti itu nilainya 1 jam. Oh iya Pak. Oke. Tapi kalau jarum yang panjang, itu setiap dia bergerak 1 angka, nilainya 5 menit. Oh, banyak ya Pak. Nah, 5 menit ya. Jadi di situ kan ada titik-titik kecil. Nah, itu jumlahnya ada 4 ya titiknya yang di dalam itu ya. Jadi setiap dia bergerak 1 angka, maka nilainya 5 menit. Kenapa kok 5 menit? Oh, Nah, karena di situ kan ada 12 angka. Nah, sementara 1 jam itu kan berapa menit? 60 Pak Guru. Nah, 60 menit ya. Jadi setiap bergerak 1 Waktu 5 menit lagi Pak Adi, Pak Ardian. ya, setiap bergerak 1 angka di situ 5 menit ya, karena ada 12 angka, maka 5 kali 12 itu 60 menit. oh 60 menit. 1 jam itu kan 60 menit. Nah, itu ya. Lanjut ya. Sudah paham semua nggih? Lanjut Pak. Nggih. Nah, di sini Pak Guru punya jadwal kegiatan. Contoh ya, contoh jadwal kegiatan. Sudah bisa dilihat nggih?
Sudah paham? Ya, Pak. Benar. Oke, misalnya setiap pagi kan kalian mandi misalnya. Mandi itu waktu mulai jam berapa, waktu jam selesai jam berapa. Oh iya, Pak. Ya, pasti kan seperti itu kan. Ada kegiatan kan setiap hari. Nah, nanti Ya, Pak. untuk tugas matematika coba kalian buat ya, kalian di rumah membuat sendiri-sendiri ya. Membuat jadwal. Nah, bukan jadwal ya, membuat lamanya waktu kegiatan ya, kalian membuat seperti tabel seperti ini. Ya, Pak. Nanti ditulis sarapan Ya, berapa Pak. menit. Nah, perjalanan ya seperti itu. Bangun tidur jam berapa, misalnya merapikan tempat tidur berapa menit. Nanti ya nanti ditulis. Terus kemudian jawabannya difoto lalu dikirimkan ke Pak Guru sama yang jawaban yang tadi ya, yang menulis Ujian tadi ya, proses Pak. ujian tadi ya. Iya, Pak. Jadi Siap, Pak. jawabannya juga difoto terus dikirim ke Pak Guru ya. Iya, Pak Guru. Ya. Nah, dari pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, kira-kira apa tadi yang sudah kita pelajari? Proses terjadinya hujan, Air, siklus air, jam perubahan Membaca jam. membaca jam, jam Ya, digital, jam analog. analog. Terus kira-kira tadi dari pembelajaran tadi bagian mana yang kalian sukai? Hujan, Pak. Hujan, Gambar yang bagus, Pak. Membaca jam, Pak. Nggih, membaca jam nggih. Oh ya, tapi karena waktunya sudah mau habis ya, mungkin bisa kita lanjutkan di lain kesempatan ya untuk belajar membaca jam. Iya. Iya, Ya, Pak Terus Guru. kira-kira yang belum kalian pahami apa tadi dari penjelasan Pak Guru? Sudah paham semuanya, Pak. Sudah paham, Pak. Oh, nggih, Jelas, sudah Pak paham Guru. semuanya nggih. Nanti misal Nggih. kalau ada yang belum paham nanti bisa WA Pak Guru nggih, bisa tanya. Siap, Tanya ke Pak. Pak Guru. Iya, Pak. Nggak usah malu-malu nggih. Nah, karena waktu sudah habis nggih. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Yes. Kira-kira ada yang mau memimpin doa? Tidak ada? Tanto, Pak. Oh iya, gantian. Tanto coba bikin doanya. Siap, Bro. Berdoa mulai. Mulai. Ya. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Kita ketemu lagi lain waktu nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.